daunnya itu nah kuning ya seperti ini. Ini bukan karena penyakit, ini adalah karena efek daripada herbisida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Berjumpa kembali dengan channel Mocal Macul, channel yang membahas dunia pertanian padi ya. Teman-teman, jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini agar saya bersemangat untuk menyampaikan video-video tentang dunia pertanian padi. Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di channel Mocal Macul, channel yang menemani Anda dalam bertani. Baik sahabat semuanya, saya sekarang di lahan pertanian padi saya ya teman-teman. Ini posisinya padi yang sedang apa ya teman-teman, overdosis lah, overdosis herbisida ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya, daunnya itu menguning ya teman-teman, tapi tidak semua daun yang ada di rumpun ya. Yuk kita lebih dekat lagi ya, kita zoom, kita lihat lebih dekat lagi bagaimana penampakannya ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini ya teman-teman, kondisi daun padi yang dia overdosis atau terkena efek stagnan, atau dia mengalami kondisi stres karena terkena herbisida dengan kandungan yang lebih tinggi atau dengan kandungan dosis yang lebih tinggi dari rekomendasi. Teman-teman bisa lihat ya, daunnya itu menguning ya teman-teman ya, daunnya itu menguning. Ini ketika video saya rekam ya, posisinya sudah agak pulih ya, agak pulih. Beberapa hari yang lalu ini yang daun kuning ini agak banyak dari biasanya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan lahan sebelah itu pasti berbeda ya, pasti tampak berbeda. Ini hijaunya sudah mulai agak sama ya kalau dibandingkan dengan yang sebelah ya. Coba bisa teman-teman perhatikan kan, mulai agak sama. Ini sekitar 2 hari yang lalu ini jelas tampak berbeda warna daunnya ya kalau kita pandang dari jauh seperti ini ya teman-teman. Ya, memang pernah saya singgung ya teman-teman ketika saya membuat video bagaimana tips agar tidak matun ya. Itu di situ saya singgung ya, bisa dilihat videonya di pojok kanan atas. Semua herbisida itu sama, apapun mereknya silakan teman-teman memakai sesuai dengan kebiasaan dan yang ada di toko. Yang membedakan itu adalah daya daripada stres tanaman ya. Jadi kalau misalkan herbisida A ini stresnya mungkin 30%, herbisida B mungkin cuma 10% ya, seperti itu ya teman-teman. Terus ada lagi yang membuat tanaman stres itu adalah tingkat umur daripada padi kita itu sendiri. Kalau padi kita itu sudah umurnya agak tua ya, agak lama ya, dengan misalkan dosis yang sama kita semprotkan dengan padi yang umurnya mungkin lebih muda, maka tingkat stresnya itu akan lebih parah ketika kita semprot pada padi yang muda. Dan ini memang betul pengalaman saya di lapangan seperti itu. Sahabat tani, silahkan Anda subscribe channel ini agar algoritma YouTube bisa mudah membantu Anda menyajikan informasi edukasi pertanian. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Ini tidak terkena penyakit ya teman-teman. Ini adalah posisi tanaman padi yang daunnya kuning itu karena efek daripada
herbisida. Bisa kita lihat kuningnya seperti ini ya teman-teman. Nah, daunnya kuning seperti ini ya. Bisa kita ambil ya teman-teman. Jadi daunnya itu nah kuning ya seperti ini. Ini bukan karena penyakit, ini adalah karena efek daripada herbisida ya. Biasanya kuningnya itu dimulai dari pucuk ya teman-teman, seperti ini ya, bisa dilihat. Nah ini ya contohnya ya teman-teman, saya ambil. Nah kuningnya itu dimulai dari pucuk, nah dari ujung nanti dia akan ke bawah terus sampai pangkal, dan akhirnya nanti daun ini akan membusuk. Tapi tenang saja ya teman-teman, ini nanti akan tergantikan oleh anakan-anakan yang lain, Jadi teman-teman nggak usah bingung, wah ini padi saya kok warnanya kuning, ini kenapa ya? Ya nggak usah diapa-apakan. Jadi tips dari saya kalau mengalami stagnasi atau padi stres karena overdosis herbisida ya. Jadi yang dilakukan kalau saya ya, tidak saya semprot apa-apa ya teman-teman. Ya saya biarkan. Karena menurut saya mau disemprot apapun ya percuma ya. Ibarat dia itu stres. Stres itu dia lagi memulihkan kondisi badannya sendiri. Kalau kita berikan nutrisi apapun ya, menurut saya ya, pengalaman saya ya, itu nggak begitu ngefek lah. Maka dari itu saya berkesimpulan daripada buang-buang uang untuk beli nutrisi untuk membuat padi yang stres itu kembali pulih, mendingan ya ditunggu saja. Ya bersabar ya teman-teman, bersabar, tunggu beberapa hari. Nanti kalau sudah mulai ada tanda-tanda pulih, baru kita semprot nutrisi untuk mendongkrak kembali agar pertumbuhannya semakin maksimal. Nah biasanya saya menggunakan nutrisi itu ZPT ya, sama pupuk daun. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau kondisi tanamannya stres terkena herbisida ya herbisida khusus padi ya, yang baik purnatumbuh maupun pratumbuh khusus padi. Maka teman-teman nggak usah khawatir ya, cukup ditunggu saja sampai nanti dia benar-benar pulih. Setelah itu baru kita semprot dengan nutrisi. Nah Bang, abang biasanya pakai apa nutrisinya ya? Kalau saya ditanya seperti itu, saya biasanya pakai nutrisi ZPT ya, bisa Ambition ya, atau bisa Decamon, atau bisa pakai Atonik ya. 3 itu ya teman-teman, 3 itu yang saya pakai, tergantung kondisi keuangan ya. Kalau misalkan keuangannya lagi bagus ya, saya bisa beli yang agak mahal ya, seperti Ambition. Saya kira cukup ya video dari saya. Ini berbagi share aja, berbagi pengalaman, tanpa perlu teman-teman galau kalau dibandingkan dengan padi yang lain kok padi saya nggak kunjung segera bagus ya. Ya karena ini tanamnya belakangan ya, apalagi ini terkena efek daripada herbisida. Mungkin ini kita tunggu selama 3 atau 5 hari ke depan. Nanti kalau sudah mulai pulih baru kita semprot nutrisi ya. Ingat nutrisinya nanti pupuk daun, karena ini masanya adalah vegetatif, sama ZPT. Oke, seperti itu ya penjelasan dari saya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Salam jaya petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.